cepat dan seleksi. Kemudian yang non tender digunakan untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, kemudian pencatatan non tender ini ada pencatatan pengadaan langsung, pencatatan penunjukan langsung, kemudian pengadaan dikecualikan, dan pengadaan keadaan darurat. Ya, tadi yang ada di slide-nya. Kemudian terakhir adalah pencatatan swaklola. Nah, ini seperti kontrak belakangan aja ya, simulasinya setelah bikin persiapan pengadaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini daftar paket. Daftar paket untuk melakukan persiapan pengadaan. Nah, ini submenunya sama ya. Ada tender, ini digunakan untuk tender dan cepat dan seleksi. Non tender untuk bikin persiapan pengadaan yang pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kemudian pencatatan non tender tadi sama, serta yang terakhir swaklola. Nah, kita simulasikan untuk yang tender dulu ya. Jadi klik tombol buat paket. Sih nggak ada, buat paketnya nggak ada. Nggak ada. Di daftar paket ada nggak mas? Menunya atas. Oh iya. Jadi gue lupa bedanya antara beranda sama daftar paket adalah kalau beranda ini adalah paket yang sudah berjalan, gitu ya. Jadi kalau sudah dibikin di sini, kemudian paketnya nanti sudah bergulir jalan ke pokja pemilihan, dia akan muncul di beranda, gitu ya. Tapi untuk membuat paket masuk ke daftar paket dulu, kemudian tender, kemudian klik tombol ini buat paket. Nah, tombol buat paket ini terhubung dengan aplikasi Xero ya, yang tadi pagi sudah disimulasikan. Simulasi buat paket juga nggak tadi pagi? Bikin PPK ya tapi. Nah, itu dilakukan oleh PPK. Nah, kemudian nanti di sini juga dilakukan oleh PPK ya, persiapan pengadaannya, pilih KLPD-nya. Contoh, gua ambil LKPP. Metode pemilihannya ini ada 3, tender cepat dan seleksi. Contoh gua ambil yang tender. Kalau misalkan datanya kosong di bawah, bisa klik tombol update RUP ya. Kalau misalkan di sini ada yang nggak pakai LKPP, biasanya mungkin masih kosong, gitu ya, kayak taruhan BSSN atau arsip nasional, bisa klik tombol update RUP. Karena ini sebenarnya datanya tidak ditarik secara reguler. Misalkan 12 jam sekali atau 24 jam sekali ditarik ke LPS itu enggak. Tapi pada saat paket mau dibuat, klik tombol update RUP, maka datanya baru narik dari Xero. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kasus, ini banyak kasus juga di bulan September gitu, itu masih ada yang ngumumin RUP itu. Jadi pagi diumumin, siang langsung dibikin persiapan pengadaan itu ada. Ya gitu ya. Jadi bisa dilakukan hal seperti itu. Jadi input Xero dulu, publish PA-KPA, langsung ditarik ke SPSI atau ke e-purchasing. Nah, kemudian silakan pilih salah satu paket ya di sini. Misalkan gue pilih yang paling atas, itu. Kemudian ada pop-up menu konfirmasi untuk memastikan ini kode anggaran bener nggak nih, anggarannya punya PPK yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian pagunya juga dipastikan. Kalau PPK-nya sudah yakin, klik tombol buat paket. Apakah benar di paket Anda? Oke, konfirmasi. Selanjutnya masuk ke halamannya. Nah, ini informasinya semua sudah ditarik dari aplikasi Xero ya. Kode RUP-nya ada, kemudian nama paket di RUP-nya, sumber dananya, kemudian ada kode anggaran, kemudian nilai pagu, ya, serta PPK yang bikin. Kemudian Jadi nggak bisa diubah ya mas ya? Berarti ini nggak bisa diubah nih nilainya, nilai pagu sama kode anggaran nggak bisa diubah ya? nggak bisa diubah. Jadi Tapi ada beberapa yang masih bisa mbak. Oke. Ini nama paket, ini masih bisa. Oh, nama paketnya. Nama paket, kemudian lokasi masih bisa. Oke. Konsolidasi udah bisa ya? Konsolidasi bisa. Jadi nanti balik ke halaman itu dulu. Nah, ini halaman ini, klik tombol tambah rencana pengadaan. Tapi kalau konsolidasi di PPK sih jarang sebetulnya. Iya. Pokja harusnya ya? Pokja. Nanti konsolidasinya di ini sih,
kepala unit pengelola pengadaan barang jasa. Oh gitu. Nah, jadi misalkan ada 2 paket ATK gitu ya, masuk yang melakukan konsolidasi di ini discuss ya, apakah di Pokja atau di KUPPBJ, soalnya yang sekarang kita bikin di KUPPBJ. Jadi kalau di KUPPBJ nya masuk 2 paket ATK misalkan, oh ini dikonsolidasi aja buat taruh di Pokja ini. Kalau sekarang begitu, jadi dikonsolidasi oleh kepala unit pengelola pengadaan barang jasa, nanti dialokasikan di Pokja tertentu. Jadi si Pokja-nya tidak berwenang untuk melakukan konsolidasi ya? Iya, betul. Kalau sekarang begitu. Ya. Tapi konsolidasi itu di sistem SPSE ya? Di sistem RP juga ada nggak sih Pak? Iya, jadi Ada. semua proses tuh bisa sampai ke persiapan pemilihan sebetulnya. Dibuka. Bahkan dari penganggaran juga bisa ya. Bisa. LKPP dulu kan pernah menggabungkan paket ATK, Iya, benar. tapi akhirnya dipecah lagi, balik ke Deptar. Kalau misalkan contoh nih, mau nambah paket satu lagi, sebetulnya ini contoh yang salah ya. Jadi jamuan makan digabung sama konsultan, ini contoh yang salah. Konsolidasi. Jadi kalau taruhlah tadi salah, bisa dihapus ya. Kalau sudah, dilengkapi semuanya, tidak ada yang diubah, misalkan nama paketnya. Oh iya, nama paket coba dikasih nama belakangnya ya, karena nanti bisa jadi paketnya sama dengan paket-paket sebelumnya yang udah dibikin. Ya, jadi misalkan gue kasih di sini Irfan, supaya nanti paketnya tidak akan tukar sama paket-paket simulasi yang lain. Ya, makan dan klik tombol selanjutnya. Oke. Kalau sudah, klik tombol selanjutnya, masuk ke halaman ini, ada input rincian HPS, kemudian upload KAK, kemudian upload rancangan kontrak, dan terakhir menentukan jenis kontrak. Oke. Coba kita masuk ke sini dulu ya, rincian HPS. Nah, rincian HPS defaultnya formatnya adalah yang seperti ini. Dalam hal misalkan yang sering kejadian konstruksi gitu ya, kalau konstruksi itemnya bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu yang ditunjukin Pak Fadli itu kan sampai tebel tuh. Nah itu diupload totalnya saja biasanya. Misalkan ini contoh ya. Jenisnya konstruksi, paketnya, item pekerjaannya misalkan terlalu banyak gitu ya, kemudian nanti bisa jadi ininya juga beda nih gitu. Kalau misalkan konstruksi biasanya kemarin yang kita lihat beda di yang ini, satuan volume nih itemnya lebih banyak lagi. Jadi solusinya adalah sementara seperti ini. Jadi PPK nya inputnya seperti ini, paket pengadaan gedung LKPP baru misalkan, satuannya adalah paket, volumenya 1, harganya gelondongan 120 miliar. Kemudian nanti ya betul. Nanti pada saat Pokjanya menginput syarat dokumen, dia harus menceklis tanda harus upload rincian HPS dan analisis harga satuan, supaya nanti penyedianya ngirim detail. Ya. Jadi kalau konstruksi kasusnya maka seperti ini inputnya. Tapi kalau misalkan contohnya cuma ATK ya, dia harusnya input detail PPK-nya. Misalkan kertas.
waktu itu. Pokjas ini ngimport data dari sirupnya sana. Meskipun kalau di sini kan yang input PPK nih. Jadi yang input sirup PPK, yang melakukan persiapan pengadaan PPK, harusnya PPK pada saat input di sini itu hanya bisa input paket yang sudah di-input di rupiah aja kan. Iya. Maunya gitu ya. Oke. Nah, itu nanti bisa pada saat ADNP itu udah jalan sebetulnya, Pak. Idealnya ya. Jadi PPK 87, gue login sebagai PPK 87 hanya bisa ngimport data dari data paket PPK 87 di sirup. Nggak bisa ngambil dari PPK lain. Idealnya kan begitu ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang Tapi ada flagnya nanti. PPK 87 di sirup itu paketnya mana aja. Kalau sekarang belum bisa. Idealnya sih nanti pada saat ADNP-nya udah jalan. ada yang juga. Agregasi data non penyedia single sign-on. Tapi nanti ya ke belakangnya kita harapkan sistemnya bisa ideal seperti itu ya. PPK ketika persiapan pengadaan di sini hanya bisa ngimport data paket-paketnya yang sudah diinput di situ. Gitu ya. Nggak bisa ngimport data dari PPK lain. Tapi kalau PPK-nya diubah, ganti, padahal kan input sirupnya kan udah tahun Udah, kemarin, ya. terus dari itu pengadaannya kan tahun ini, kan bisa berubah kan? Ya bisa. Nah itu tuh discuss juga Iya. tuh, kasus. Kemudian tadi yang sebelum ini mulai juga ada kasus dengan kode anggaran yang sama gitu ya. Misalkan paket pengadaan konsultan ini nilainya cuma 500 juta misalnya. Tapi kemudian mengajukan revisi POK menjadi 1 miliar. Pada saat input sirup dia masih pakai yang lama nih, 500 juta gitu ya. Kemudian sudah persiapan pengadaan. Datanya udah ditarik ke SPC. Rencana pengadaannya pagunya 500 juta. Iya. Tapi pada saat berkontrak itu berubah menjadi 1 M gitu ya. Apakah nanti di SPC-nya diedit gitu ya data sirupnya? Iya. Itu juga belum. Iya. Mau gimana ini belum tahu nih. Tektokan gitu Iya. bisa ngasih sirup sama ini ya LPSD gitu ya. Nah itu Jadi ini tuh berubah. discuss tapi mau di treatment di sirup di SPSE atau di Monef-nya aja. Itu nanti perlu discuss lah antar direktur. Mana enggak lah, mana menerima doang. Perencanaan. Nah itu lebih discuss. Jadi untuk sekarang atau PPK yang berbeda bisa kan gitu ya. Iya. Terus untuk paket yang berulang juga bisa. Bisa juga. Kalau yang kayak e-purchasing itu gimana jadinya Pak? Misalkan Ya e-purchasing Nah. masih bisa dipakai berulang sih. Berulang. Berulang. Tapi Ah. harapannya misalnya yang di RUP-nya 100 juta. Nah nanti yang e-purchasing-nya misalnya dia 5 kali tapi anggarannya nggak boleh melebihi 100 juta. Pengennya tuh kayak gitu. nanti Bagus. ada simulasi di sini juga yang paket pengadaan langsung ya. Yang pencatatan nanti bisa dilihat Oke. cara mencatatkan. Oke, kalau HP sudah upload ini ya KK atau spek. Nah KK atau spek ini ngupload sifatnya. Jadi silahkan pilih data dummy yang ada di komputer ya untuk disimulasikan sebagai data KK atau spek. Nah format yang diizinkan ini docx Excel
PPK kirim ke Pokja Pemilihan, ya, Pokja Pemilihan dapat melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan PPK. Taruhlah misalkan Pokja Pemilihan mengcounter salah satu item di dalam KAK atau spek. Kemudian PPK yang bilang, oh iya bener nih masukan dari Pokja Pemilihan. Maka nanti PPK-nya masuk ke sini lagi. Gitu ya. Jadi sementara reviewnya masih dilakukan secara offline di luar sistem. Tapi nanti nextnya kita bangun Pokja Pemilihan dapat memberikan komen ya di dalam sistem. Jadi kayak misalkan Kementerian PU itu kan bisa jadi paket di satker itu vertikal yang di daerah itu ditenderkan oleh KPBJ di pusat. Ya. Dalam kasus kayak gitu itu kalau misalkan harus ketemu agak susah antara Pokja dan PPK-nya. Maka nanti di sistem akan dibangun sistem kayak gitu. Jadi bisa kasih komen di KHK ataupun rancangan kontrak ya, di komen di dalam sistem. Tapi sementara masih offline ya. Jadi kalau ada perubahan, PPK masuk ke dalam sini lagi, kemudian diubah di halaman. Nah kemudian nanti mekanismenya beda lagi kalau adendum. Kalau adendum tuh kalau sudah diumumkan ya. Jadi selama belum diumumkan, PPK bisa ngedit ini. Tapi kalau misalkan mekanismenya sudah diumumkan, maka mekanismenya adendum. Nanti kalau adendum munculnya di sini, di beranda. Kalau sudah masuk ke beranda, klik salah satu paketnya, gitu ya. Nah kemudian nanti update-nya di sini. Nah tapi nanti ini nggak akan sampai ke sana adendum karena harus masuk ke proses pemilihan. Proses pemilihannya besok dilanjutkan oleh